Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita dan Alhamdulillah narasumber yang kali ini hadir bersama kita ada Dr. Arief Wahyu Soekarno, Master of Public Health, ahli ilmu faal olahraga klinis yang nanti akan menyampaikan materi pengetahuan kesehatan untuk kita semua, yakni temanya adalah olahraga dan kesehatan, khususnya bagi yang sudah senior ya, yang lansia. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami persilahkan di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sehatnya. Sehat ini, harus sehat lah. Iya. Kita harus termotivasi oleh dokter ini ya. Olahraga dan kesehatan, tentu saja ini sangat fundamental ya untuk menjalankan seluruh aktivitas, mulai dari aktivitas dunia maupun yang ibadah juga. Laras. Jadi memang olahraga ini yang berbeda ya kita dengan membandingkan kerja. Kadang orang sama. Iya, sudah macul. Ini sudah macul, sudah ngakuin yang lain-lain. Nah, itu kerja. Ya, berbeda dengan olahraga. Aktivitas fisik itu ya. Betul, aktivitas fisik yang memang masuk dalam kategori itu olahraga. Atau gini, aku tiap hari udah keringetan. Nah, itu ya bisa. Jadi ibaratnya gini, olahraga itu ya berbeda dengan aktivitas fisik. Harapannya olahraga itu bisa juga tidak hanya untuk menggerakkan aktivitas-aktivitas yang sendi-sendi maupun otot. Nah, itu juga membuat happy juga, senang kan begitu. Nah, makanya disarankan juga kalau olahraga jangan sendirian saja. Nah, baiknya ada temennya. Komunitas ya. Nah, salah satunya komunitas. Karena apa? Salah satu juga menjaga keistiqomahan. Mungkin kalau kita di rumah bisa sama-sama suami istri, ya bisa barengan olahraga, kemudian jogging atau kemudian bersepeda di luar bersama. Nah, itulah kemudian tidak hanya kita melatih kekuatan otot maupun fleksibilitas otot ataupun kekelenturan sendi. Nah, tetapi pun juga untuk stresnya juga. Ya, ketika kita berbicara kemudian bersendagurau dengan partner, nah itu membuat kita jadi senang kan begitu. Nah, itulah juga olahraga kita juga menyeimbangkan semua kondisi ya. Kondisi. Hormon-hormon juga. Iya. Wah, jadi tidak sepaneng, olahraga sepaneng kan ya. Justru malah tadinya tensinya harusnya bagus, ketika olahraga sepaneng malah jadi tinggi kan gitu. Bisa juga. Kalau dari kesehatan ya, saya dikatakan, saya sudah tua nih, jadi saya olahraga nggak usah berat-berat aja deh. Itu klasifikasi dikatakan tua, terus masih muda, itu gimana? Kalau dari... Ya, jadi olahraga itu juga dilihat dari umur juga. Usia, ya, dari usia. Ya, kita memang saat ini akan lebih membahas terkait olahraga untuk lansia. Ya, lebih ke lansia karena memang kalau kita bahas seluruhnya terkait olahraga ya akan lumayan banyak sekali. Ya, kita spesifik segmen di lansia. Lansia itu yang bagaimana sih kalau dari WHO sendiri usia itu ya kita batasi kemudian dari pertengahan itu usia 45 sampai 60. Nah, kemudian dianggap lansia lanjut usia itu di atas 60 sampai 75. Ya, anggap lagi di atasnya 75 itu dimaksudnya old ya. Jadi sudah tua. Nah, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa WHO. Nah, di atas 75 sampai 90, nah itu sudah sangat tua. Ya. Mungkin berarti Anda yang di bawah 75 jangan langsung mendefinisikan saya sudah tua gitu ya. Belum. Belum itu. Ya, jadi masih lanjut, baru kan lanjut ya, lanjut usia. Nah, terus tiba-tiba membatasi dirinya. Wah, saya tak nonton aja lah, nggak usah kemana-mana. Nah, itu yang kemudian yang kita kemudian harus cegah ya. Tidak meratapi nasib kemudian dengan usia sekian sudah tua, nggak usah ngapain, jangan, nggak boleh. Tetap harus ada lakukan kekuatan otot, ya. Kemudian tetapi dengan porsi yang sesuai dengan usianya. Jadi tidak tadinya di usia muda dia seorang
mungkin angkat-angkat beban ya, dia bisa mengangkat dalam 25 sampai 50 kilo ya, kalau sudah usia di atas 60 ya jangan. Karena apa? Kekuatan tulang kita tidak sesuai dengan waktu zaman muda. Masanya sudah beda. Masanya sudah beda, masa isi dari tulang. Kalau masa otot masih sama, tetapi memang sudah mulai ada taraf-taraf dia mulai mengendor. Ya, otot-otot kita sudah mulai mengendor. Nah, jangan kemudian dengan pasrah keadaan, ya sudah kita sudah tua nih, nggak ngapa-ngapain di rumah aja. Sering kita tanya, pagi ngapain kegiatannya? Ya paling tidur kan begitu. Siang tidur lagi. Ya tidak bisa begitu. Atau cucunya atau anaknya gini, udah nggak usah kemana-mana Pak, di sini nah, aja. Itu juga tidak boleh. Itu harus jebakan. ada kegiatan. Ya itu jebakan juga itu. Harus ada kegiatan-kegiatan yang rutin ya dilakukan. Ya mungkin ada yang bilang ini Simbah kemudian turut kebun bareng. Nah itu juga dilihat juga. Kalau cuma turut kebun dan lain-lain hanya nyanyi dan lain-lain, tidak sampai mengangkat-ngangkat ya berat yang kemudian sangat berat, ya sudah tidak apa-apa. Biarkan malah bagus dengan vitamin D, dapat sinar matahari, dapat kan begitu. Nah itu yang kemudian malah sehat. Ya, jadi kita juga di sini juga melihat itu bugar ya. Apa sih bedanya sehat dan bugar? Pasti bugar itu pasti sehat atau tidak? Sehat itu pasti bugar atau tidak? Ya, ini dua kata yang berbeda. Jadi kalau sehat belum tentu bugar. Sehat itu ya kita lihat secara fisik, oh sehat ya, fisik tensi bagus 120 misalkan. Ya, bagus tensinya. Kemudian secara psikisnya juga bagus, sehat. Apakah dia bugar? Belum tentu. Ya, bugar itu dibilang bugar itu ketika melakukan aktivitas-aktivitas fisik biasa dalam satu hari. Ya, misalkan pagi, kemudian kerja-kerja bakti gitu kan, siangnya, kemudian notot tanaman, sore main sama cucu kan gitu. Nah, kemudian malamnya keroan, nah itu bukan sehat itu. Bukan bugar itu. Ya. Terus pegel-pegel, ya besoknya dan lain-lain, nah itu tidak bugar. Nah, dikatakan bugar itu adalah ketika aktivitas fisik yang biasa itu dia selalu terjaga kesehatannya dan selalu fit. Daya tahannya itu ya. Itu lebih ke daya tahan tubuh. Ya, daya tubuhnya stabil. Ya. Bagaimana kalau untuk usia tua kan begitu? Tipsnya ya harus aktif. Tetap aktif dalam bergerak. Jangan sedentari ya, jangan senden saja karena sudah ada media-media yang membantu jadi kita malas untuk bergerak. Ya, harus bergerak aktif. Ya, kemudian adalah menjaga hubungan baik. Ya, nih hablum minannasnya nih ke manusia yang tetangga dan lain-lain. Kita harus tetap bersosialisasi. Ada komunitas, ya, komunitas-komunitas yang positif. Ya, misalnya komunitas bersepeda, komunitas kemudian badminton dan lain-lain boleh dengan batas-batasan waktu dan tergantung usianya. Jangan terpelosir menyamakan dengan usianya zaman muda dulu, tidak boleh. Nah, kemudian ada melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, ini yang kadang mungkin Bapak Ibu luput. Ya, saya merasa sehat terus, tidak ada merasa apapun. Ya, sehat. Ya, alhamdulillah secara fisik kondisi kita melihat, kita merasakan sehat. Tetapi kalau sudah di atas 45 tahun, kita harus ada lakukan pemeriksaan medical check up, ya, kesehatan rutin. Minimal tensi, tekanan darah, kan begitu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan, oh ternyata ada riwayat gula dari bapak, ibunya, atau simbahnya. Nah, jangan takut, wedise, ya, jangan takut kemudian kecemasan ini kecemasan nanti takutnya ketahuan. Nah, kalau ketahuannya saat ini dan bisa kita perbaiki kan lebih baik timbang ketahuannya di IGD. Ya, ketahuan di IGD sudah tahu tinggi. Ya, padahal banyak saya temui bahwa tensi-tensi tinggi stabil, 180 ya masih dengan stabil biasa. Kemudian gula yang 400 saja ya biasa ya saya sering temui. Jadi itu yang kemudian bahayanya di situ, kemudian kita tidak melakukan cek kesehatan secara rutin. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, makanan-makanan sehat itu bagaimana?
ya Kementerian Kesehatan sudah membuat poster yang disebut isi piringmu kan begitu. Nah, isi piringmu itu maksudnya gimana? Nah, ini secara normal ya, ini baik maupun yang masih muda maupun sudah lansia. Nah, ini isi piringmu ini ya salah satunya adalah ada komposisi, tidak lagi kita berbicara 4 sehat 5 sempurna, tetapi ini sebuah piramida makanan yang dibagi dalam satu piring, itu dibagi-bagi. Ya, ada karbohidratnya, itu malah sedikit karbonya, lebih banyak protein sama sayur dan buah, seratnya yang tinggi. Ya, kemudian menjaga berat badan yang ideal. Di usia lansia itu harus benar-benar ketat, tidak boleh terlalu besar. Karena kenapa? Pondasi pada kaki, baik yang di lutut maupun yang di tumit, nah itulah kemudian menjadi tumpuan. Ya, Bapak Ibu sekalian dalam melakukan aktivitas harian. Ya, aktivitas harian ini yang kemudian menjadikan berat yang tambah beban di bagian sendi-sendi bagian bawah. Nah, makanya beberapa kasus ada yang sakit pada persendian. Nah, itu yang kemudian harus stabil. Nah, sebetulnya memang ketika kita melihat teori terkait tidur yang efektif, usia dari yang paling kecil sampai lansia itu makin tua, makin sedikit tidurnya. Bukan semakin banyak, ya. Tadi bilang tadi bahwa ya kegiatannya di rumah saja, kita uruahe kan ngono. Ya enggak bisa. Paling baik tadi jangan heran bahwa bayi tidur bisa 18 jam itu jangan heran, jangan dikira bangun ya. Kok ini tidur terus ya anak saya, emang wayanya tidur gitu. Emang fasenya seperti itu ya. Fasenya begitu. Bapaknya mau ngejak main setelah mau berangkat ini. Tangi ini malah cuma berapa menit, berapa jam tidur lagi. Ya memang usia-usia dari sampai 1 bulan terutama itu benar memang fasenya tidur. Makin umur makin naik di usia-usia produktif ya, tidur berkurang, total mungkin 6 sampai 8 jam. Berakhir di lansia hanya 6 jam. Itu tidur efektif. Ini menurut Kementerian Kesehatan ya. Ya, malah mbahnya ini belum bisa tidur malah suruh tidur. Nah, jadi misalkan kalau sulit tidur itu ya tergantung tidurnya bagaimana kan begitu. Tidur itu tidak butuh waktu yang lama, tetapi di mana fase tidur itu harus membutuhkan ada namanya fase yang benar-benar deep sleep ya, benar tidur yang kualitas. Tidak perlu berjam-jam, tetapi cukup dengan kualitas tidur yang baik. Nah itu insya Allah kemudian bangun juga fit kembali. Ya begitu. Jadi itu salah satu tidur. Nah bagaimana sih manfaatnya latihan-latihan yang kita lakukan? Ya latihan-latihan fisik yang kita lakukan itu banyak manfaatnya. Ya salah satunya untuk kelenturan sendi. Ya olahraga-olahraga berbeda ya dengan usia-usia, misalkan usia muda. Usia muda bolehlah kita aerobik tinggi ya. Misalkan kayak futsal ya, bola gitu ya. Nah, bola itu kan aerobik tinggi. Jadi perlu diperhatikan juga seperti kejadian yang beberapa hari lalu ya di Olimpik kan. Kejadian meninggal di lapangan ya. Nah itu yang kemudian kita juga masih mencurigai, dan itu kasusnya juga ternyata juga tidak sedikit meninggal kemudian di area pertandingan ya. Itu bagaimana nanti kita akan jelaskan, saya akan jelaskan di akhir sesi ini terkait namanya denyut jantung maksimum. Ya, kita perlu membatasi aktivitas kita untuk mengerti denyut nadinya. Nah, untuk yang usia lanjut saat ini ya, salah satunya terkait sendi. Ya, sendi ini yang penting bergerak. Ya, tidak dibebani dengan beban. Makanya kalau untuk lansia paling efektif adalah renang. Ya, saya tidak bisa renang dok. Yang penting di kolam. Ya bukan gaya batu gitu. Tapi diam di pinggir, kakinya lurus. Ya, yang penting kakinya gerak-gerak. Ya, yang penting dia bisa ngambang dan menggunakan semua gerakannya bergerak. Nah, itulah kita menjaga di sendinya. Ya, sendinya yang penting lentur. Terus olahraga apa lagi yang untuk lansia, dok? Salah satunya adalah bersepeda. Nah, sepeda saya jatuh tuh kalau keluar, ya. Kita bisa lakukan modifikasi
sepeda yang tidak jalan. Iya. Banyak sepeda seperti sepeda bronjong, standarnya 2. Iya. Ya, baru nggak juga ada. Oh iya, nah, tapi emang harus dikuatin. Standarnya kan nggak kuat itu loh kalau tidak Ya, dimodifikasi. memang harus dimodifikasi khusus ya, Ya, statis. kalau gitu. bahasa kerennya mungkin kita beli namanya sepeda statis. Ya, tetapi di masyarakat kita tidak perlu harus beli sepeda statis. Kita bisa punya sepeda yang ada sepeda di kita. Ya, salah satu sepeda bronjong itu, nah itu kan standarnya 2. Otomatis nanti bisa dilakukan tambahan besi yang menguatkan di bagian bawah, sendi, bagian panggul, lutut, dan tumit itu bergerak semua. Ya, itu seperti salah satunya itu. Dan kemudian apa namanya tulang belakang ya, pada pinggang maupun punggung. Nah, ketika gerakan-gerakan tadi itu salah satunya juga melenturkan. Memang ini sudah sunatullah ya. Ketika usia lanjut, zat-zat pada tulang itu sudah namanya kita sebut pengkeroposan. Atau kalau di sendi bisa pengapuran. Itu hal yang normal pada usia lanjut, usia maupun sudah tua. Nah, dengan seperti itu bukan jadi kata bahwa kita, ya sudah kita berhenti saja, sudah ngapa-ngapain lah. Nah, bukan begitu, kita harus lakukan gerak. Nah, salah satunya adalah menurunkan nyeri, itu bisa pada sendi-sendi yang nyeri padian bokong atau di bagian boyok. Nah, dan juga istilah kalau Jawa itu ada bangkean dan lain-lain. Nah, itu itu yang buat mengurangi di situ. Nah, meningkatkan kesejahteraan psikologis dan percaya diri. Nah, tadi olahraga baiknya bisa ada partnernya. Kenapa? Yaitu secara psikologis kita akan merasa senang, ya mengendalikan stres juga. Kita butuh menyeimbangkan otak sebelah kiri dan kanan. Itu bisa membuat stres itu bisa berkurang, ya. Meningkatkan kekebalan tubuh itu jelas, ya. Imun ketika panas, ya. Olahraga yang baik kapan? Baiknya pagi. Ya. Hindari olahraga malam. Ya, kenapa? Karena olahraga malam itu jelas oksigennya sedikit. Ya, kemudian apalagi tertutup. Ya, tertutup udah oksigen sedikit. Nah, maka kejadian banyak sekali ya di malam hari. Makanya efektifnya dan bagusnya di pagi hari. Olahraga terbuka, kemudian sinar matahari yang maksimal, efektif pagi, vitamin D-nya kuat. Nah, itu membuat semua sistem kekebalan tubuh meningkat. Ya, sepertinya tidak asing, alhamdulillahnya dengan corona kemarin, itu membuat perilaku kita berganti. Tadinya nggak mau berjemur, saiki jadi dede. Ya. Nah, itulah kemudian yang disyukuri dari situ. Tadinya kita nggak biasa cuci tangan, kita cuci tangan. Nggak biasa dede, sekarang tuh dede. Tidak hanya anak-anak, semuanya. Baik anak kecil, SD, SMP, SMA, ya memang harus berjemur. Ya. Nah, itu. Jadi manfaat-manfaat terkait itu, ya, olahraga pada lansia, nah itu bisa meningkatkan salah satunya daya tahan tubuh tadi. Nah, bagaimana kalau ada pencegahan biar tidak obes pada usia-usia di atas 60? Ya, salah satunya adalah mengurangi yang berhubungan dengan natrium. Natrium itu apa sih? Ya, suatu zat ya yang paling sering pada di garam. Ya, jadi mengurangi asin pada garam-garam itu. Konsumsi makanan yang kemudian membanyak kalsium. Di mana? Ya, kalsium jelas tulang ya kalau kalsium ngelihatnya. Jadi tulang-tulang dan kemudian daging ya. Nah, itu daging apakah jadi pantangan pada lansia? Kalau makan daging itu kan jelas, nah itu boleh. Hanya dianjurkan, protein tinggi itu dianjurkan. Tetapi yang bermasalah itu cara masaknya. Ya, masaknya ini yang harus diatur. Dan apakah ada kandungan lemak atau tidak, kan begitu. Nah, jadi kandungan-kandungan ini yang kemudian yang harus kita hindari seperti natrium, ya, kemudian gula, lemak, ya, kemudian garam tadi sudah, terus kemudian dilakukan aktivitas fisik, ya,
Yang tadi sudah kita sebutkan di pengantar depan, ya kita sudah melakukan aktivitas fisik. Ya paling minimal itu seperti jalan kaki. Kita sudah punya transportasi yang paling lumrah untuk kita sendiri miliki, yaitu jalan kaki. Ya memang ini budaya yang harus kita lakukan, ya untuk kita membiasakan ya diri untuk jalan kaki. Ya mungkin yang dekat aja, misalkan mau belanja keluar aja, motornya udah siap ngegas, kan gitu. Ya itu sudah budaya yang kemudian kita melihat mau dekat, padahal cuma dekatnya nggak motor, kan gitu. Ya tidak jalan maupun tidak nyepeda, kan gitu. Nah jadi memang kita harus membudayakan kebiasaan untuk selalu menempatkan adanya olahraga di setiap aktivitas kita. Ya, kemudian yang terakhir ini adalah yang tadi sempat kita singgung, kita harus mengerti yang namanya denyut jantung maksimal. Ya, latihan fisik ini memang sudah disingkat lah ibaratnya oleh kementerian, disebut BBTT. Maksudnya apa? Jadi baik olahraga itu benar, ya baik itu belum tentu benar, kan gitu. Olahraga misalkan seperti tadi angkat beban, baik, bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan dan kemudian kekuatan otot itu penting. Tetapi misalkan kalau usia 60 tahun, belum tentu itu jadi benar dilakukan. Ya, pasien-pasien yang kemudian yang memiliki kasus-kasus yang misalkan post operasi, padahal dia seorang atlet angkat beban, dia habis post operasi, ya berarti kan tidak juga benar karena masih pemulihan. Olahraga apa? Misalkan dan lain-lain. Nah, bisa tergantung kondisinya. Nah, ini yang ketiga adalah terukur. Ya. Terukur inilah yang kemudian kita tidak pernah mengukur. Ya, tidak pernah mengukur bagaimana kita memiliki namanya denyut jantung, denyut nadi maksimal. Ya, apa itu denyut nadi maksimal? Ya, paling gampang ngitungnya itu memang harus dihitung. Ya. Jadi ngitungnya adalah 220 dikurangi umur, kemudian dapat misalkan kita contohkan adalah 50 tahun ya di sebuah gambar. Ya 220 dikurangi 50 tahun itu 70, 170 ya. Nah kita ambil persennya 64 sampai 76 atau 70 sampai 80 ya. 60 sampai 80 ya boleh, kisaran dapat sekitar 109 sampai 130. Maksudnya apa? Dengan usia 50 tahun, denyut nadi itu ngeceknya mudahnya pakai jari, 3 jari ya. 3 jari kemudian ditaruhlah di sebelah, ngikutinnya jempol saja ya, jempol, kemudian ambil 3 jari, ditaruhlah di antara jempol bawah. Nah, kita dapat denyutnya di situ. Dihitung paling cepat, ya, paling cepat itu misalkan dapat 15 detik. 15 detik dapatnya sekitar 30 denyut dihitung. Kemudian dikalikan 4 aja. 30 dikali 4 berarti 120. Ya, atau memang sudah ada jam ya, sudah ada jam-jam yang memang sudah mengatur denyut nadi. Ketika sudah sampai denyut nadi maksimal, tadi dihitung dari 50 tahun, kisaran 103 sampai 130, kita mandek, stop. Tidak boleh melanjutkan aktivitas lagi. Gimana caranya? Stop. Ya, kenapa? Ya, karena itu membuat kita jantung harus bergerak lebih cepat dan itu bisa tiba-tiba berhenti dadaan. Nah itu yang terjadi kasus-kasus di mana terjadi henti jantung mendadak pada kasus-kasus yang di lapangan. Atau naik sepeda kemudian dia langsung diem, nah kayak gitu. Kita tidak mengukur dari situ. Ya mungkin seperti itu, nanti kita diskusi kembali. Baik. Ya baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di sesi berikutnya yang kedua. Silakan di 02716793000 SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Kami akan segera kembali di klinik kita setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian Cerdas Pariwara berikut ini.
baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan klinik kita siang hari ini. Baik, kami persilakan yang ada di line telepon untuk kesempatan pertama, kami persilakan di 6793000 ataupun di, ya kita terima dulu di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Sri ya. Iya betul. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Nggih, Dok, yang saya tanyakan yaitu tulang belakang di atas bokong itu saya tuh sering sakit sama pinggang. Itu olahraganya harus seperti apa dan bagaimana solusinya? Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia berapa, Bu? Waduh, ya, terputus ya. Terputus ini. Oh, terputus. Ya. Ya, Ibu Sri. Di Pacitan. Dari Pacitan, Ji. Ya. Ya, ini tadi sempat lupa ya, usianya, Ji. Ya, jadi kalau dari keluhannya tadi terkait di atas bokong dan pinggang, ya, olahraga apa sih yang cocok ya? Jadi nanti kalau usianya di atas 50, ya, paling baik ya pertama adalah renang. Ya, kita renang, kemudian meluruskan semua badannya, ya, badannya diluruskan kan. Bisa kemudian melonggarkan semuanya di sendi-sendi maupun tulang-tulang belakang, jadi tarik. Nah, kenapa kok bisa dari bokong kemudian pinggang itu sakitnya? Itu banyak hal. Ya, nanti kita melakukan pemeriksaan dulu, apakah memang dari tulang belakang atau memang dari nyeri dari yang lain, karena area di belakang itu banyak. Bisa aja dari ginjal ya bisa, kemudian otot yang kencang itu ya bisa, kemudian saraf keterjepit ya bisa, ya. Jadi nanti bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti bisa ke vaskes atau ke puskesmas atau klinik terdekat, dan nantinya bisa dilakukan pemeriksaan kenapa pinggangnya sakit. Ya, untuk olahraganya bagaimana? Pilihan pertama adalah renang. Ya, itu dilakukannya kapan? Bisa dilakukan 3 hari sekali, ya, seminggu 2 kali, ya minim seminggu sekali. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, nonton mungkin dari jawaban saya. Ibu Sri di Pacitan ya, semoga bisa dipahami. Kami persilakan yang lain di line telepon 6793000 atau di SMS dan WA. Baik, Dok, kita lanjutkan sembari kita nantikan yang bergabung ya, Dok ya. Jadi kalau untuk lansia itu kan keterbatasan gerakan itu ya, Dok ya. Ya. Kalau untuk jalan lebih baik dilakukan tiap hari, berapa lama dan bagaimana? Selama sendi bagian panggul, sendi lutut dan sendi tumit itu bagus, ya, tidak ada masalah untuk jalan kaki. Maksimal 30 menit. Ya, 30 menit dalam satu waktu. Ya, kemudian bisa dilakukan 2 hari sekali. Ya. Tiap hari bagaimana? Harus ada namanya ketika kita melakukan aktivitas fisik, ya, ada istirahat. Jadi otot kita itu butuh istirahat, tidak langsung dipacu terus. Kan tidak kita pungkiri bahwa sehari itu kita tidak cuma jalan kaki aja waktu itu. Kita juga berjalan, tanpa disadari kita jalan pergi kemana, itu sudah dianggap kita sudah melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Nah, besoknya kalau kemudian kita meniati olahraga, jangan jalan lagi, dilakukan yang lain, ya. Mungkin untuk fleksibilitasnya pada sendi, bisa dialihkan seperti bersepeda atau kekuatan otot yang lain di bagian tangan ke atas itu bisa, angkat beban, ya angkat beban boleh, tergantung usia tadi. Kalau usia biasanya kita muda 25 kilo, 30 kita ngangkat beban ya. Kalau usia tua tidak segitu. Yang kita jaga bukan untuk menumbuhkan ototnya, tetapi menjaga otot itu biar stabil dan kuat. Ya, makanya
latihan beban itu bisa. Nah, dengan berapa kilo? Ya mulai dari yang setengah kilo dulu atau 1/4 kilo. Ya, kemudian naik sekilo, maksimal berapa? 5 kilo. Ya, kita lakukan repetisi berapa, jadi membuat semua kuat, terjaga daya tubuhnya stabil. Nah, jadi kita lakukan 2 hari lagi, kita jalan kaki lagi niat boleh, nggak masalah. Ya. Gitu. Yang 4 kilo itu kalau udah set ke-4 atau ke-5 tuh udah panas itu. Contoh simpel gini, ya. Mohon maaf, ini kita bawa gelas ya. Ya, bawa gelas ini. Ini paling gelas ini kalau diisi air maksimal penuh ya. Ini paling 240 mili lah paling ya, paling 200 gram ya. Ini saja kalau cuma ngangkatnya begini, ini ringan. Nggih bener nggih. Tapi kalau ini diangkat begini selama setengah jam, itu. Kerasa nggak kira-kira ini? Ya, menit yang ke 15, 20, 15 menit 25 kita masih itu bisa stabil. 25 menit, 30 menit ini mungkin sudah bergerak ini. Ya, getar itu. Ya, ini sudah bergerak ini, apa namanya, gelasnya. Apalagi 1 jam. Nah, bisa aja tumpah ini udah nggak kuat nih. Berarti kesimpulannya apa? Dengan berat yang cuma sekian, belum tentu ini jadi ringan. Ya, pada saat ini ringan. Tetapi kalau kita pertahankan dengan waktu intensitas, ini jadi berat. Ya, jadi untuk latihan beban itu tidak harus kemudian harus ngangkat yang berat-berat. Langsung 50 kilo kita kuat zaman muda ya. Satu sak semen itu kan 50 kilo. Ya, atau beras 150 kilo itu kuat. Ya, pada saat itu on the spot kita kuat. Tapi kalau ini diangkat pelan-pelan dan itu ada repetisi pelan, itu lama-lama akan berasa. Benar tadi bilang. Mungkin di menit berapa terasa. Nah, sama. Kita menjaga untuk kekuatan otot ini benar-benar kuat. Tetapi kita juga melihat umur yang kita miliki. Ya, jangan kita merasa kuat. Kalau kita merasa kuat itu bahaya. Ya, apalagi ketika banyak sering terjadi di badminton gitu. Harusnya kita cukup 1 set saja. Tapi karena dibujuk, ya, dibujuk teman-teman, ya mosok gur sak set, kan ngono. Jadi harga diri ini. Langsung main lagi 3 set, 4 set. Ya mohon maaf kemudian denyut jantung kita tidak terukur lebih dari maksimal usia kita. Ya dari hitungan tadi. Ya mohon maaf bisa langsung diam di tempat, ya, diam di tempat, nafas susah, denyut jantung maksimal sudah selesai, ya udah akhirnya berhenti. Ya, seperti kemarin kasus-kasus yang kemarin baru terjadi, sampai terlihat kejang-kejang juga, nah itu. Ya, itu kalau udah kejang-kejang itu berarti apa ya? Suplai oksigen ke otak berarti sudah nggak lancar itu ya. Kejang itu kan salah satu protes lah ibaratnya. Ya, badan kita tuh protes. Ada yang bermasalah. Haknya dilanggar nih. Ya, ada yang bermasalah di kepala misalkan. Nah, kalau memang tidak murni infeksi ya. Jadi ada juga yang karena infeksi, kejang-kejang ya. Jadi kasus-kasus yang sering terjadi pada yang kenapa kita juga ada vaksin meningitis kan begitu, pencegahan ketika kita berangkat ke sana kan gitu. Itu salah satu virus ya. Ya. Salah satu kemudian itu yang membuat kita bisa juga jadi kejang-kejang itu bisa karena sakit. Beda dengan supply, nah itu juga sama. Gitu. Jadi memang kita tidak menyepelekan dengan angkat beban yang harus berat, tidak. Dengan yang ringan, intensitas waktu yang lama, itu juga akan merasa otot itu juga ikut kuat. Gitu. Ya. Kalau dari indikator napas nih dok, misalkan melakukan olahraga apapun itu, tiba-tiba napas itu berlipat seperti, ya memang olahraga pasti akan meningkat ya, detak dan napas ya. Tapi tiba-tiba pada satu titik itu kan sampai terasa sangat panas dan nggak bisa lancar, normal gitu. Bahkan kayak darah itu naik ke ubun-ubun. Indikator itu apa sudah melampaui batas atau bagaimana? Ya jelas kalau nafas naik, denyut jantung pasti naik. Ya seperti kita lari sprint misalkan, lari cepat ya, lari cepat itu nafas itu bergeraknya lumayan cepat karena kita butuh oksigen pada saat itu. Oksigen pada saat itu untuk menggerakkan sistem. Jadi sistem kita tubuh itu metabolisme nggak bisa cuma hanya nutrisi saja, kita cairan, makanan itu tidak. Ada butuh pembakaran oksigen.
Ya, oksigen itu membuat kita tambahan untuk pembakaran di dalam sel untuk kemudian digerakkan. Nah, gerak yang cepat itu membuat semua jadi harus cepat kan begitu. Denyut jantung cepat, suplainya harus cepat, napasnya harus cepat. Nah, makanya peningkatan itu semua meningkat, baik suhu pasti panas. Baik suhu, baik udara, baik denyut jantung. Nah, itu cepat. Makanya ada batasan. Nah, kalau usia lanjut tidak boleh sprint. Ya. Perubahan posisi dadaan itu juga nggak boleh. Ya, dari kemudian tidur tiba-tiba jegragak bangun gitu. Itu, nah, itu nggak boleh. Harus pelan-pelan. Ya, karena butuh sistem yang dimana ya sunatullahnya itu memang sudah begitu. Sel dengan bertumbuhnya usia dia akan mulai menurun. Ya kita mesti lego ya. Ekspektasinya jangan muda terus. Nah, gitu. Jadi kalau zaman muda ya enggak, kita mau siap kapanpun siap ya siap gitu loh. Nah gitu. Kalau olahraga kan ada pemanasan, terus setelah olahraga inti kemudian pendinginan. Ini baiknya berapa lama? Ya, kalau dari kita berbicara waktu ya, kita contoh misalkan ya waktu kita olahraga 30 menit. Ya, kita 30 menit olahraga itu tidak olahraga inti 30 menit. Oh gitu. Ya. Kita sisihkan waktu pemanasan itu ya sekitar 5 menit lah ya. Pemanasan itu ya mungkin sendi mana sih yang kita pakai, misalnya jalan kaki. Jalan kaki berarti kita menggunakan panggul, dengkul, sama tumit. Berarti kita lakukan pemanasan peregangan di bagian-bagian seperti itu. Nah, bagaimana biar seperti apa supaya tidak terjadi cedera olahraga? Ya, jalan kaki bisa cedera, ya bisa. Ya, sangat mungkin kan ketika kondisi belum siap bisa aja kram kan seperti itu. Makanya dilakukan pemanasan ya 5 menit cukup. Nah, kemudian ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya. Pendinginan terakhir itu baru inti ya. Kemudian terakhir pendinginan. Pendinginan itu harus lebih lama timbang pemanasan. Oh ya itu ya. Ya, bukan lebih singkat tapi lebih lama timbang pemanasan. Ya, kenapa? Karena ketika kita olahraga intinya, kemudian dilakukan terakhir pendinginan. Nah, itulah kita membiasakan si otot itu harus kembali rileks kembali. Yang tadinya jalan, otot-otot itu semua kencang, kontraksi namanya. Nah, kita butuh waktu di mana kontraksi itu mengurai jadi relaksasi. Itu butuh waktu. Nah, tidak bisa kemudian kita langsung setelah olahraga seringnya pada umumnya ya sudah pulang gitu loh. Pulang. Tidak dilakukan pendinginan. Ya. Minum, makan. Nah, udah. Ya. Baik. Satu lagi ya dok ya di penghujung ini. Silakan di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dari Pak Hasan di Rembang. Silakan Pak Hasan, pertanyaan singkat saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan di Rembang. Umur berapa Pak? Saya ini sudah check up ya. Saya sudah ngundang Bu Bidan ke rumah. Tapi ya sudah di check up, gula itu tinggi 400. Wah, Tapi kok nggak ada saran ya. Ya, usia? Cuma dikasih obat sudah selesai. Usia berapa Pak? Umur berapa Pak? Begitu aja, terima kasih. Ya, delaynya terlalu panjang ini ya. Baik, terima kasih Pak Hasan di Rembang. Bapak Hasan di Rembang gula 400 sudah dicek, cuma dikasih obat tidak ada yang lain ya itu sudah tinggi Pak 400 itu kalau gula darah sewaktu ini misalkan tidak puasa itu ya sudah tinggi 400, normalnya kan di bawah 200. Kalau dia puasa, Bapak puasa berarti harus di bawah 126. Ya, 126 itu dikatakan gula darah puasa. Maksudnya puasa itu tidak makan, tidak minum manis, tetapi kalau air putih boleh. Ya, air putih boleh,
Ya, intinya tidak ada zat-zat selain putihan. Nah, itu maksudnya dikatakan puasa. Ya, dengan 400 itu sudah cukup tinggi. Dengan kondisi yang kemudian itu tadi kita sebutkan bahwa banyak sekali dengan gula darah yang tinggi, ya masih sehat, sehat-sehat saja. Tidak jadi kelihatan seperti apa dan lain-lain, hanya diberikan obat. Nah, harusnya ketika sudah diberikan obat, ya harus dikontrol. Misalkan sudah dikasih obat selama 5 hari misalkan, dengan gula darah 400 itu sudah turun belum gitu kan. Ya, kita mendiagnosis kemudian ini gula itu memang harus dengan ada gejalanya. Yang pertama, ada gejala ini enggak nafsu makan yang tinggi, polifaga gitu. Kemudian pipis, berbuang air kecil yang sering. Ya, biasanya pada malam hari. Ya, kemudian rasa haus yang tinggi. Ya, jadi ketiga gejala itu yang mendukung kemudian ini terdiagnosis sebagai penyakit gula. Ya. Nah, dengan 400 mungkin dengan ada gejala seperti itu, ya atau tidak ada gejala maupun dengan pemeriksaan gula darah puasa di atas 126 2 kali berturut-turut dicek, ya itu tinggi. Nah, ini kemudian masuklah kemudian obat gula, ya kemudian sudah diberikan ini, nah otomatis harus dilakukan pemeriksaan lanjutan kembali, periksa gula kembali. Nah, setelah periksa gula kembali, ya kita lakukan cek apakah gula itu masih tinggi atau sudah turun. Ya. Nah, kalau sudah turun ya tetap kita evaluasi dan mengatur pola makan. Ya, pola makan bagaimana? Ya, mengurangi diet pada karbohidrat, meningkatkan proteinnya. Ya, memaksimalkan makan jangan sampai lebih maghrib. Jadi kalau malam itu sudah nggak makan. Ya. Baiknya terakhir maghrib itu sudah selesai. Dan diatur nanti bisa dibaca-baca kembali terkait puasa puasa medis yang sudah pernah diajarkan juga Dr. Iskandar, ya itu baik. Kemudian intermittent fasting namanya. Jadi intermittent fasting itu ada jam-jam buka makan yang kemudian itu efektif dengan makan, sisanya adalah puasa. Itu sudah kita lakukan sebenarnya kalau puasa rutin itu ya itu sudah termasuk intermittent fasting. Ya, kita membiasakan untuk puasa. Nah, seperti itu yang nantinya bisa dikontrol kembali. Ya, kalau sudah sampai rumah nanti baiknya ke klinik maupun ke puskesmas terdekat. Ya, itu baik. Cukup. Ya. Nanti bisa yang penting rajin kontrol mawon Bapak Hasan. Ya, nonton. Baik. Terima kasih Pak Dokter atas informasinya. Kita lanjutkan. Kalau olahraga ini nggak bakal habis sebenarnya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamara Fatani pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.